Apa di sini ya angle-nya ya? Aduh gimana sih biar bisa vlog yang kayak profesional gitu loh. Aduh, cepet dulu deh. Yang kayak di KRL gitu kan kontennya tuh bagus tuh kan. Kayak keren, profesional. Apa tanya yang udah berpengalaman kali ya? Mumpung aku kenal, ikut yuk! Pemirsa Women's Talk, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Martha Rebecca selaku Direktur Utama dari PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk. Halo Ibu Atta. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu dan bugar ini ya Bu ya, kayaknya fit sekali hari ini ya. Harus ya Bu? Harus. Ibu Atta adalah Direktur Utama PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk. Mungkin dikenal dengan emiten kode saham FUTR, Future ya Bu ya. Mungkin kalau di masyarakat sangat terkenal sekali Lini Kininya gitu. Nah sebetulnya mungkin sebelum kita mulai ya pemirsa Women's Talk, Lini Kini dan Lini Imaji ini mungkin boleh di-share Bu, biar kita lebih dalam lagi, lebih paham lagi kemudian apa yang membedakan keduanya dan sebetulnya keduanya ini apa? Oke. Mungkin kalau tadi kamu bilang emitennya itu adalah si Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk ya. Jadi itu as a company brandnya Future. Lini Kini itu adalah salah satu produknya. Nah, Lini Kini itu apa? Lini Kini itu adalah digital media channel sebenarnya gitu. Jadi memang Lini Kini ini kami fokuskan untuk menjadi media channel yang memberikan layanan-layanan informatif, konten, edukasi juga dan kebetulan Lini Kini itu bergerak mulainya itu di dalam digital screen yang ada di dalam gerbong komuter lain Jabodetabek gitu. Jadi layar itu kita isi dengan konten-konten baik itu hiburannya juga banyak macam-macam. Ada movies, ada music, ada lifestyle yang sifatnya bisa traveling atau sekedar teknologi, update teknologi gitu, even sampai olahraga, ada konten-konten olahraga gitu. Nah itu adalah core functionnya si Lini Kini gitu. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman ya gitu kan, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan marketing konten gitu, Lini Kini ini juga akhirnya mau nggak mau harus berada atau presence-nya ditambahkan dengan digital channel seperti yang kita tahu mungkin social media gitu kan, Instagram, TikTok atau even Thread, produk barunya Instagram sampai ke YouTube gitu. Karena kan behavior kita menonton konten kan biasanya di social media sama di YouTube kan. Jadi kita mengembangkan supaya presence itu bukan hanya di dalam physical digital screen tapi juga ada di digital channel itu gitu. Berarti kemudian kalau bisa dilihat secara keseluruhan FUTR atau mungkin Lini Kininya juga ini bergerak di satu bisnis yang dimana platform konten kreatif digital ya Bu, di Indonesia ini. Yang salah satu yang terkenal memang pemirsa tadi yang sudah disebutkan Bu Atta, kalau mungkin pemirsa akhirnya tahu kalau lihat di KRL ya, oh ini, nah itu dia salah satu produknya ya Bu. Betul. Nah kalau melihat industrinya tadi Bu Atta sebetulnya sudah sebutkan bahwa tidak hanya kemudian hanya TV screen yang ada di publik gitu, tapi juga sosial media, YouTube itu salah satu one of the powerful mungkin perpanjangan tangan lah ya Bu dari maksudnya perbentukan teknologi dan juga marketing dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum kita bicara ke industrinya dulu, mungkin saya penasaran sebetulnya Bu Atta, kenapa kemudian Ibu Atta akhirnya berkecimpung di industri ini? What's actually the potential Bu? Maksudnya kalau melihat teknologi kan memang berkembang gitu. Kenapa kemudian Ibu Atta memilih di sini dan Future sendiri atau Lini Imaji sendiri melihat potensi marketnya di bisnis ini sebesar apa Bu di Indonesia? Kalau kita ngelihat ke segmen market ya, sama kita ngomongin market reach atau misalnya kita ngomong expansion business ya. Kalau kita pikir balik ya, kita trace balik ya sama kondisi say misalnya 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu kita kan tahu Instagram itu munculnya kapan, YouTube itu mulai famousnya atau orang mulai bikin konten itu kapan kan. Nah kalau kita ngelihat perkembangan itu, jadi sebenarnya
pelaku industri ekonomi kreatif itu setiap tahun itu pasti nambah gitu. Karena nggak akan mungkin YouTube sama Instagram nggak akan mungkin segede ini kalau tidak ada yang ngisi konten, ya kan? Baik itu secara entitas ataupun secara individu, kan? Ada tren content creator muncul tuh kemarin-kemarin kan. KOL sekarang ya Bu. KOL itu udah dijadikan sebagai profesi. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah market yang memang berkembangnya cukup pesat, sangat pesat sekali. Even kalau kita lihat kan contoh ya, kalau kita lihat beberapa content creator di YouTube lah misalnya ya, mungkin kita ada beberapa yang udah famous lah ya. Even seorang public figure yang mungkin tadinya dia bermain di say misalnya sinetron lah ya. Selebritis lah ya Bu ya lah, itu. Public figure. Kastanya istilahnya. Bener. Atau even misalnya I don't know like chef, ya kan? Mereka tadinya fokus ke industri dia, tiba-tiba mereka bikin konten. Tiba-tiba mereka punya channel sendiri, other than figur mereka sendiri sebagai individu, which is bisa jadi aktor, artis, musician, atau chef. Tiba-tiba mereka beralih menjadi content creator dan menciptakan konten untuk ditonton banyak orang. Itu kan sebenarnya strategi mereka untuk memperbesar lagi audiensnya mereka, so they can other than profesi mereka yang orang-orang udah kenal, nah mereka pengen reach yang lebih jauh lagi, menambah segmen pasar, menambah target audience, akhirnya mereka jadi content creator, and mereka make a living out of it, actually gitu kan. Contoh kita lihat juga pas COVID deh, pas pandemi gitu kan, nggak ada syuting. Nggak ada apa-apa kan karena lockdown, PPKM dan lain-lain kan. But they need to survive. Akhirnya mereka bikin konten sendiri. Mereka secara tidak langsung menjadi content creator kan, karena ada keterbatasan dan ada kondisi yang tidak bisa dihindari. Tapi mereka nggak bisa hanya pegang profesi mereka yang single itu. Akhirnya mereka mulai berkreasi, mulai kreatif, cari source baru lah ibaratnya, which is content creator. Nah dari situ dengan adanya si public figure ini kan mendorong anak-anak atau mendorong individu Indonesia yang tadinya mungkin nggak kepikiran sama sekali jadi content creator, ya kan? Tapi karena mereka ngeliat public figure itu, akhirnya itu menjadi sumber inspirasi mereka, dan akhirnya mereka jadi bisa dibilang pelaku ekonomi kreatif, gitu. Nah dari situ kan kelihatan ya bahwa sebenarnya ekonomi kreatif ini tuh pangsa pasarnya dan perkembangan bisnisnya itu kayak nggak ada batasnya. Sekarang everyone can be content creator, ya kan? Everyone can do vlogging sekarang ya. Everyone can do vlogging as long as you have your smartphone, gitu kan? As long as you can have topik yang bisa dibahas, you can be content creator gitu sekarang. Nah dari situ kan akhirnya ya itu yang membuat aku tertarik sebenarnya, bahwa pangsa pasar ini tuh masih luas banget. Belum menurut aku ya pribadi belum 100% ditapin gitu, karena kalau kita lihat juga masih banyak kok anak-anak atau individu Indonesia di luar sana. Kita nggak ngomongin urban ya, kalau di tengah kota fasilitas banyak gitu kan, tapi I believe di luar sana, di luar ibu kota ya, ataupun di luar kota besar itu tuh banyak orang-orang Indonesia yang mereka sebenarnya punya bakat. Mereka tidak punya platform atau tidak punya, mungkin ada keterbatasan akses ya, untuk mengeluarkan talenta-talenta mereka yang sebenarnya nggak kalah keren sama orang-orang yang ada di tengah kota. Gitu. Kalau aku boleh sharing sedikit, kita ada satu program namanya Gudang Kreatif. Nah, tujuannya adalah Gudang Kreatif ini menjadi sebuah wadah bagi para pelaku atau teman-teman yang punya skill di arah kreatif. Jadi platform ini kita bikin untuk mengakomodir
talenta itu. Oh, justru fokusnya ke sumber daya manusianya ya, Bu? Yes. Oh, I see. Ini menarik, Bu. Nanti kita akan bahas lebih dalam karena pemirsa memang lini Imaji atau Future atau mungkin lini kini sendiri di lini Imaji tidak hanya bicara mengenai konten ya. Tadi kita baru bahas masalah terkait dengan bagaimana peluangnya, manusianya, how the potential. Tapi kita akan bahas apa lagi yang kemudian menjadi pembeda antara lini Imaji di industri ini. Tetap bersama kami di Women's Talk. Sepanjang tahun 2023, tren periklanan digital di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat, di mana strategi periklanan digital yang bersifat adaptif dan berubah-ubah sesuai dengan minat konsumen yang membuat banyak digital advertising agency harus menemukan strategi terupdate agar dapat diaplikasikan ke brand bisnis. Sementara itu, pesatnya transformasi digital juga membuat peran digital advertising agency ikut tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan strategi bisnis. Bahkan banyak jenis digital advertising yang dibuat oleh pengiklan untuk menjangkau target market. Salah satunya yang sering digunakan ialah social media advertising. Kemudahan pemasangan iklan di berbagai media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, X, dan sebagainya membuat strategi ini dinilai sangat menjanjikan. Dari banyaknya jenis platform media sosial tersebut, tentunya pengiklan atau digital advertising agency harus mampu memahami target market yang sesuai untuk mempromosikan produk atau jasa bisnis. Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Ibu Marta, mungkin yang akrab disapa dengan Ibu Atta. Tadi menarik sekali kalau kita bicara di segmen 1, bagaimana potensial istilahnya industri kreatif di Indonesia, apalagi dengan perkembangan istilahnya transformasi digital mungkin ya di Indonesia, seiring dengan mungkin juga adaptasi teknologi juga ya. Ini yang di Indonesia ini memang cukup signifikan, apalagi sekarang kita bonus demografinya banyak sekali anak-anak muda yang adaptasi terhadap teknologi sangat mudah lah, Bu. Kalau misalnya mau lihat generasi sebelumnya mungkin tidak lahir dengan handphone, tapi kalau Gen Z ini lahir dengan handphone gitu. Dan tadi juga menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Atta, bagaimana kemudian lini Imaji juga menjadi salah satu pemain di industri ini yang kemudian juga punya salah satu fokus di sumber daya manusianya. Namun mungkin pemirsa Women's Talk ada yang penasaran juga, mungkin karena kan kalau tadi konten dari sisi pilar bisnis untuk kontennya, di sisi inovasi dan kreasinya itu sangat kuat ya, apalagi dengan lini kini memang sangat cukup gaung sekali gitu. Banyak masyarakat yang mungkin sudah mulai mengenal gitu, apalagi ya kalau tadi ya KRL muda gitu. Namun selain dengan itu apa, Bu? Karena kan kita lihat juga sekarang ada perkembangan AI, ada perkembangan banyak lah istilahnya teknologi yang sekarang chip in untuk industri marketing atau content creator gitu. Jadi apa yang kemudian bagaimana Future atau lini Imaji menyesuaikan dengan adanya situasi seperti ini ya, di perkembangan teknologi ya, tapi juga dari sisi kontennya harus terus berkembang dan semakin canggih ya. Apa yang kemudian jadi strategi bisnis atau mungkin yang dicanangkan oleh Future sendiri? Mungkin Future sendiri, mungkin aku boleh sharing sedikit ya. Future sendiri itu basically secara inti atau core perusahaannya kita tuh sebenarnya ada 3 pilar sebenarnya. 3 pilar itu apa? 3 pilar itu adalah data, teknologi, dan kreatif gitu. Nah, kenapa kita menggabungkan ketiga ini? Justru untuk mengakomodir perkembangan industri yang sekarang itu pesat sekali ya, baik itu tadi kita udah ngomongin dunia kreatif, kalau kita ngomong teknologi, wah itu lebih cepat lagi gitu pergerakannya. Tiap hari tuh pasti ada teknologi baru. Nah tadi kamu mention about AI kan, sebenarnya AI itu sendiri kan udah ada sebenarnya udah cukup lama gitu. Cuma mungkin utilisasinya baru gaung sekarang gitu kan. Nah, AI itu kan sebenarnya kalau kita ngomong itu masuk ke segmen teknologi memang. Tapi peruntukannya itu bisa many things gitu. Dan AI itu erat kaitannya sama data. Itu. Erat sekali kaitannya sama data. Kenapa? Karena AI itu kalau tidak di insert dengan data yang kaya, dia nggak akan pinter. Kan
I-nya kan intelligence gitu kan. So the more you push atau misalnya data ke dalam sebuah platform AI, dia akan semakin pintar, dia akan bisa evolve gitu. Nah, kenapa kita berkecimpung? Jadi itu juga menjadi strategi bisnis future gitu. Gimana kita menggabungkan ketiga pilar ini untuk menjadi solusi untuk klien ataupun mitra kita dan untuk pengembangan bisnis kita gitu. Karena kalau data, teknologi, kreatif berdiri sendiri bisa apa enggak? Bisa. Bisa, tapi akan lebih strategis lagi jika kita bisa menggabungkan ketiga itu. Kayak contoh teknologi. Teknologi itu kan kita bikin teknologi, bisa. Tapi peruntukan bisnisnya untuk apa itu kan diolah di bagian data. Karena teknologi itu akan menghasilkan data. Data itu yang diolah. Konten pun kita bisa bikin sendiri tanpa ada data, bisa, tapi tidak strategis kalau kita nggak kawinkan dengan data. Karena konten itu kan menyajikan atau pembentukan si konten itu kan harus ngelihat audiensnya yang mau dituju apa. Gitu. Nah, kalau tidak ada data analitiknya, bisa jadi salah target loh. Betul, setuju. Harusnya menargetkan segmen tertentu, malah offside ya Bu ya? Bener. Okay. Jadi kayak di fit to purpose gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa kawinkan antara si data, akhirnya contoh nih misalnya, aku kasih contoh misalnya sebuah brand ingin mentargetkan audience di segmen misalnya demografi SIS-nya misalnya B gitu kan. Tapi dia nggak tahu, dia nggak ngerti atau gimana cara menyasar target audience itu kan tidak bisa dilakukan oleh konten itu sendiri. Harus kita analisa. Segmen pasar B itu doyannya apa sih? Mereka konsumsi apa sih? Di umur berapa sih? Lokasinya di mana sih? Nah, begitu kita bisa mengcrafting itu, akhirnya konten itu jadi tepat sasaran. Menarik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Bu Atta. Tetap bersama kami di Women's Talk. Pemirsa, kita sudah di segmen terakhir dan saya masih berbincang dengan Bu Atta. Kalau tadi kita bicara mengenai future-nya, kita bicara mengenai lini kini, bisnis, talent. Kalau bisa dilihat tadi how Ibu Atta very passionate to what it is, to the cause gitu, dengan potensi yang ada. Apa yang kemudian membuat Ibu Atta punya fire seperti ini, Bu? Karena mungkin kalau kita bicara bekerja ya Bu ya, mencari cuan ya kan. Tapi apa yang membuat Ibu Atta yakin dengan apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu juga percaya bahwa doing what we love itu juga salah satu engine terbesar dalam karir? Pasti, pasti. Karena somehow I believe ya, kalau kita melakukan apa yang kita suka, kalau kita melakukan apa yang kita percaya, itu hasilnya akan lebih optimal. Because we do it from the heart. Lebih ikhlas juga kayaknya. Yes. Ya. Kalau dari Ibu sebagai wanita, ini kan mungkin di luar sana banyak sekali. Kalau kita lihat di Jakarta, tapi mungkin dengan harapan besar memang di kota-kota lain juga bagaimana posisi wanita kesempatannya sudah jauh lebih sama. Ibu Atta sendiri sekarang di posisi yang sekarang dengan banyak kesempatan yang ada, melihat tantangan dari women leadership seperti apa, Bu? Karena mungkin kalau wanita kan banyak ya Bu peran-perannya. Peran di rumah, peran sebagai ibu, atau sebagai istri, atau sebagai kakak gitu. Tapi di satu sisi juga di pekerjaan dituntut untuk memiliki fire dan kompetensi yang sama. Despite the stigma lah Bu, antara between genders gitu. Nah, Ibu melihat tantangan women leadership seperti apa justru malah jadi satu peluang dengan kita sebagai wanita tapi di bisnis. Kalau menurut aku kalau women leadership ya itu udah jauh banget sih kalau kita ngomong 10 tahun yang lalu ya gitu kan. Itu udah berkembang cukup pesat gitu. Nah, itu juga mungkin kalau secara itu aku ngomong secara global ya, secara global. Cuma kalau tantangan sebagai women leader memang mau tidak mau memang masih mungkin bukan di sini tapi mungkin di luar sana masih ada beberapa stigma tadi yang somehow itu masih exist di market gitu kan. Tapi I believe ya, wanita tuh kan tadi yang kamu bilang itu kan sebenarnya nature untuk multitasking ya.
mengerjakan banyak ya Bu. Yes. Itu one of powerful energy yang dimiliki seorang wanita gitu kan. Gitu. Cuma kembali lagi kan kalau misalnya kita melihat pilihan hidup orang kan beda-beda ya. Pilihan hidup orang beda-beda. Mungkin memang ada yang memilih I'm happy at home. I'm happy as a wife. I'm happy as a mother gitu. Tidak salah juga. Nggak salah. Itu kan pilihan hidup orang gitu kan. Cuma karena memang kebetulan passion aku juga ingin bekerja di industri ini, itu kan sebuah pilihan ya. So that means I have to juggle. I have to juggle, like it or not, because it's my choice. Jadi mau nggak mau ya aku harus bisa ngebalance antara apa yang terjadi di pekerjaan dan di rumah, mau itu sama suami, mau itu sama keluarga, mau itu sama anak, sama apa yang ada di kantor, yang aku lakukan di kantor. Dan challenge-nya itu adalah, mungkin ini juga nggak dimiliki sama wanita juga sih. I think all the men juga mungkin menghadapi ini gitu. Gimana cara tidak mencampurkan antara dua kondisi itu? It's a skill ya sebetulnya ya Bu ya. It's a skill. Sometimes kan suka kebawa. Iya. Nggak salah juga. Iya. Women, humans itu kan punya limitation kan. Jadi challenge-nya juga sebenarnya dari sisi itu. Gimana cara kita nge-divide antara what happen in our professional area sama our personal area gitu. Ya itu yang kadang-kadang wanita kan kadang-kadang suka pakai perasaan ya. Nah kadang-kadang apa yang keluar di kantor mungkin kebawa ke rumah. Mungkin di rumah juga kebawa ke kantor gitu. Nah challenge-nya tuh sebenarnya di situ as an individual ya. Gimana cara meng-cut atau nge-divide antara itu. Otherwise soalnya kalau kita nggak bisa nge-cut, nggak akan fokus. Semuanya akan jadi berantakan, ya kan? Jadi what happen at home, you stay at home. What happen at office, you stay at office gitu. Begitu kita mix up dengan itu, ya akhirnya bisa jadi dua-duanya atau tiga-tiganya tuh nggak maksimal. Nah itu yang benar distracted kan, jadi nggak fokus kan. Nah itu sih sebenarnya challenge. Ya, Bu. Saya seni sebagai salah satu, ya saya rasa banyak juga lah. Pasti nggak speaking of gender, banyak orang yang mungkin lebih perasa. Tapi mungkin secara nature biologis juga wanita mungkin lebih peka juga. Ada length of kepekaan yang cukup lebar gitu ya. Mungkin itu adalah gimana balance-nya antara dari rumah, dari karir juga supaya tetap 100%. Tadi kalau speaking of Ibu Bu Atta di kantor melihat anak-anak sebagai anak-anak dalam tanda kutip, saya jadi penasaran sebetulnya karakter kepemimpinan Ibu Atta di kantor seperti apa? How do you see yourself in the team? Maksudnya apa yang Ibu percaya how to lead the team? Karena kan pasti ada stick and carrot ya Bu. Meng-grooming tim juga kan tidak bisa selalu kayak dielus terus istilahnya gitu. Betul. Menarik sih kalau Ibu melihat ini cara pandangnya seperti melihat anak. Bu Atta ini gaya kepemimpinannya seperti apa? Gaya kepemimpinan aku tuh sebenarnya mungkin aku lebih memposisikan diri aku tuh emang sebagai leader sih jatuhnya ya, leader daripada jatuhnya pimpinan dalam arti struktur gitu ya. Aku lebih memposisikan diriku seperti itu karena aku pengen tim aku nih, tim yang ada di Future itu sebenarnya mendapat edukasi, tapi bukan hanya dari sekedar teori, tapi dari prakteknya juga. Gitu. Jadi sometimes kalau misalnya ada case misalnya atau ada job gitu, nggak kecil kemungkinan aku tiba-tiba kasih kamu kerjain ini. Tapi delegating, kamu kerjain ini. Tapi aku belum pernah ngerjain ini sebelumnya, but you know how to do it kan? You know how to do it. Di situ adalah prakteknya. Big trust ya Bu ya? Ya, karena kan gini, kalau misalnya kita lihat ya, kalau kadang-kadang ya kalau kita belajar ya, mempelajari sesuatu, pasti kan kita belajar dari ilmu. Kalau kita ngomong textbook atau misalnya kita baca atau teori gitu kan. Tapi teori means nothing kalau nggak bisa diimplementasi. Nah, caranya mengimplementasikan itu, you know how to do it. Actually, you know how to do it. Tapi coba praktek. Kalau salah, it's okay. Itu learning curve. Biasanya orang lebih banyak belajar dari kesalahan kan.
Jadi so they know mereka harus berbuat itu dulu, harus salah dulu. Akhirnya mereka, oh ini ya maksudnya. Baru mudeng ya Bu? Baru mudeng. Sama kayak sama anakku kan biasanya kan ibu-ibu ya gitu kan. Jangan lari-lari, nanti jatuh sakit gitu kan. Tapi kan mereka nggak mau denger, tetap aja lari-lari. Begitu mereka jatuh, oh iya sakit ya. Nah, akhirnya mereka belajar berhati-hati. Nah same thing sebenarnya yang aku implementasikan di sini gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Atta atas Sama-sama. kesediaannya. Pemirsa, itu dia bincang-bincang kami dengan Ibu Marta Rebeka selaku Direktur Utama dari PT Imaji Dini Kreasi Ekosistem TBK atau Future. Sampai jumpa di episode Women's Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye.